Dan kemudian kita sampaikan bahwa ini semuanya akan baik-baik saja, akan ada solusinya, akan ada jalan keluarnya. Nanti dibantu untuk disampaikan kepada guru-guru dan para pengurus. Lalu kemudian kita jangan lupa untuk berkonsultasi. Yang ketiga ya, kita diharapkan untuk berkonsultasi atau berkomunikasi dengan wali kelasnya atau berkonsultasi dengan gurunya atau pengurus pondoknya, supaya kemudian hal-hal yang menjadi kendala kepada anak kita bisa segera diselesaikan dan mendapatkan solusi terbaik dari para guru, dari para pengurus yang mengetahui detail tentang keadaan yang ada di pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Pemirsa Ajmal Ghanim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam channel Ajmal Ghanim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa keberkahan, bisa membawa kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, para pemirsa Ajmal Ghanim channel yang berbahagia, baru-baru ini kita setelah liburan Syawal, kita mengantarkan anak kita kembali ke pondok masing-masing. Tentu saja ketika kita mengantarkan anak kita setelah sekian lama liburan bersama di bulan Syawal, setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, dan menikmati waktu bersama yang kurang lebih selama 2 pekan, tentu saja tidak bisa dipungkiri banyak hal kenangan yang indah selama bersama, dan itu kemudian membawa kita menjadi terasa berat ketika kita akan mengantarkan anak kita ke pondok masing-masing ya, ke pondok anak kita, ke pondok anak-anak kita, tempat anak-anak kita belajar. Tetapi sesungguhnya itu adalah tantangan bagi kita sebagai orang tua, juga tantangan bagi anak-anak kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang santri, sebagai seorang yang sedang menuntut ilmu. Tentu saja perasaan berat itu manusiawi, wajar ya, tetapi memang hal itu harus kita hadapi. Hal tersebut harus kita segera pangkas supaya tidak kemudian menjamur dan melemahkan hati kita, dan khususnya melemahkan hati anak kita yang akan menuntut ilmu di pondok pesantren. Oleh karena itu sahabat semuanya, para wali santri khususnya, di awal-awal santri atau anak kita kembali ke pondok ini, kita harus bisa memberikan suplemen, memberikan nutrisi kepada hati anak-anak kita, memompa kembali semangat, menyampaikan kembali visi, misi, dan tujuan anak kita berangkat ke pondok pesantren. Sebab tentu saja anak kita sedang dalam keadaan hati yang tidak stabil, goyang setelah liburan dan kembali ke pondok. Maka sebagai seorang tua, tentu saja kita harus menunjukkan juga hati yang tegar, harus menunjukkan gestur tubuh, mimik wajah yang juga menunjukkan ketegaran, menunjukkan kekuatan, sehingga kemudian itu akan tertransmisikan, tersalurkan kepada anak kita tentang kekuatan hati, tentang ketegaran, tentang semangat yang ada pada diri kita sebagai orang tua. Baik, para wali santri khususnya, pemirsa Ajmal Ghanim pada umumnya, sebetulnya tidak hanya buat santri yang di pondok pesantren juga, tetapi semua siswa yang bersekolah setelah liburan sekian lama tentu saja memerlukan nutrisi, memerlukan semangat baru, yang itu harus bisa dimunculkan, harus bisa dihadirkan oleh dorongan dari orang-orang sekelilingnya, khususnya dari orang tua. Tentu saja ketika anak-anak kita sudah kembali ke pondok,
tidak semulus lancar itu dalam transisinya, dalam adaptasinya. Mereka akan kembali beradaptasi sekian lama, sekian waktu, dan tentu saja masa adaptasi juga berbeda-beda setiap anak. Ada yang memerlukan cukup dengan beberapa saat saja, ada yang memerlukan 1 hari, 2 hari, atau seminggu, bahkan ada yang memerlukan masa adaptasi tersebut ya sebanyak atau berbulan-bulan. Dan itu pernah terjadi seperti itu, memang karena ini adalah yang menentukan psikologis anak-anak kita, sehingga kemudian masa adaptasi itu berbeda-beda. Nah, kalau kemudian anak kita memang masuk ke pondok yang baru atau masuk ke situasi yang baru dengan teman-teman yang baru, maka perlu kita maklumi ketika banyak hal-hal yang disampaikan oleh anak kita, khususnya terkait keluhan-keluhan, sesuatu yang disampaikan yang sifatnya negatif. Itu semua itu suatu hal yang wajar, sesuatu yang manusiawi bagi anak-anak kita yang memang tentu saja mempunyai karakter yang berbeda dan mempunyai sensitivitas yang berbeda, sehingga kemudian masa beradaptasi pun akan berbeda-beda. Oleh karena itu harus banyak maklum dari kita ketika kita menerima keluhan-keluhan dari anak kita ketika masa transisi ini, ketika masa adaptasi ini. Maka kita harus bisa menyikapinya dengan bijaksana, tidak langsung mematahkan kata-katanya atau kalimatnya, tidak langsung menjatuhkan hatinya. Biar kita tampung dulu semua yang anak kita sampaikan, sambil kita mengelus-elus dari jauh bahwa ini semua akan baik-baik saja, hanya perlu waktu. Satu saat nanti akan ketemu dengan kenyamanan dan keindahan bersama-sama dengan teman-teman baru atau dengan tempat yang baru. Dan sebetulnya ini sering terjadi ya, ketika anak-anak kita berpindah ke dalam suasana yang baru, pondok yang baru atau gedung yang baru, dan teman-teman yang baru, maka itu wajar akan terjadi hal-hal seperti itu. Jadi dinamika kehidupan yang belum stabil. Oleh karena itu menyikapi anak-anak kita yang kemudian mengeluh belum betah, mengeluh belum punya teman dan lain sebagainya, kita harus bijaksana. Pandai-pandai kita mengalus hatinya, pandai-pandai kita mengangkat semangatnya kembali supaya tidak jatuh lalu kemudian timbul putusasaan. Lalu jangan lupa juga kita berkonsultasi dengan guru-gurunya, dengan para pengurus untuk memberikan motivasi kepada anak kita, untuk kemudian memberikan inspirasi kepada anak-anak kita, atau kemudian memberikan masukan-masukan dan solusi-solusi yang mungkin perlu diberikan untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Sebab ini tidak bisa kita selesaikan hanya dengan sepihak dari diri kita saja sebagai wali santri atau sebagai orang tua, tetapi ini harus ada sinergi antara kita sebagai wali santri dengan para pengurus pondok, dengan para ustadzat, yang kemudian itu bisa membuat atau memberikan solusi terbaik untuk anak kita, supaya anak kita terkendali secara emosi, terkendali secara kesehariannya, dan lalu kemudian terbentuk mindset, terbentuk pola pikir yang positif pada anak kita. Pemirsa Ajmal Ghanim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tips ketika kita mengantarkan anak kita ke pondok pesantren. Ya, khususnya wali santri yang mengantarkan anaknya ke pondok pesantren baru, ke lingkungan baru, kepada suasana yang baru. Nah, jadi disimpulkan bahwa yang pertama yang perlu kita lakukan adalah pendekatan yang baik terhadap anak kita. Lalu yang kedua menampung semua keluh kesah yang disampaikan oleh anak kita. Dan kemudian kita sampaikan bahwa ini semuanya akan baik-baik saja, akan ada solusinya, akan ada jalan keluarnya. Nanti dibantu
untuk disampaikan kepada guru-guru dan para pengurus. Lalu kemudian kita jangan lupa untuk berkonsultasi. Yang ketiga ya, kita diharapkan untuk berkonsultasi atau berkomunikasi dengan wali kelasnya atau berkonsultasi dengan gurunya atau pengurus pondoknya, supaya kemudian hal-hal yang menjadi kendala kepada anak kita bisa segera diselesaikan dan mendapatkan solusi terbaik dari para guru, dari para pengurus yang mengetahui detail tentang keadaan yang ada di pondok tersebut. Insyaallah mudah-mudahan setelah itu kita serahkan semuanya kepada Allah, karena yang menentukan itu adalah Allah, yang menjadikan sesuatu itu baik adalah Allah, yang menjadikan sesuatu itu buruk adalah Allah. Jangan lepas kita dari bersandar kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan yang terbaik untuk kita dan juga untuk anak kita. Mudah-mudahan para pemirsa semuanya, khususnya yang mempunyai anak-anak di pondok pesantren, akan mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat melalui anak kita yang ada di pondok pesantren. Demikian, terima kasih, syukran jazakumullah atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.